Selamat datang kembali bersama kami. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial nih buat Anda semua. Ada satu cerita yang menurut saya pribadi cukup menyentuh ya, yang Anda bagikan juga. Judulnya Hikmah Nenek. Nah, ini beda nih dari biasanya. Bukan laporan riset atau artikel berita gitu, tapi ini bentuknya narasi. Cerita pendek aja. Tapi jangan salah loh, meskipun pendek, kayaknya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Jadi, misi kita hari ini apa? Kita mau coba gali bareng-bareng makna pengorbanan itu apa sih? Terus gimana cara pandang seseorang bisa, wah, berubah drastis gitu. Dan kita mau merasakan juga kekuatan dari tahu kenapanya kita melakukan sesuatu. Semua dari cerita ini. Oke, kita mulai aja ya. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak kejebak rutinitas? Ada tugas gitu yang rasanya kok, aduh, berat banget ya? Atau mungkin malah mikir, ini nggak adil lah buat saya? Nah, cerita hikmah Nema ini mulainya dari perasaan kayak gitu juga yang dialami seorang remaja. Jadi, coba bayangin ya situasinya. Ada anak perempuan kelas 2 SMA. Tiap hari, tugasnya itu lumayan berat, ngerawat neneknya. Dan ini bukan cuma nemenin ngobrol gitu ya, tapi benar-benar ngerawat total. Soalnya neneknya ini kondisinya udah lumpuh, cuma bisa tiduran aja di kasur. Mungkin ya, awal-awal dia jalanin aja gitu. Tapi lama-lama kan, namanya juga remaja, rasa jenuh, frustrasi, itu mulai numpuk. Sampai akhirnya, ya meledak. Kita bisa bayangin lah ya, gimana dia ngeluh ke ibunya. Mungkin sambil agak kesel gitu. Bilang, "Mah, gantian dong yang merawat nenek, masa tiap hari aku terus?" Gitu. Dan keluhan ini tuh nggak cuma sekali. Kayaknya diulang-ulang terus. Dan nadanya mungkin makin lama, makin keras gitu ya. Makin nuntut. Puncaknya itu pas dia benar-benar kayaknya udah nggak tahan lagi. Dia teriak gitu, "Kenapa mesti aku? Kenapa nggak mama? Kenapa nggak papa? Kenapa nggak kakak atau adik aja yang ngerawat nenek? Tapi kenapa harus aku terus?" Wah, itu berasa banget ya. Beban sama pertanyaan soal keadilannya. Itu wajar banget sih kalau muncul perasaan kayak gitu, apalagi di usia segitu kan, usia remaja, lagi banyak energinya, pengennya main, kumpul sama teman, tiba-tiba dapat tanggung jawab besar merawat orang sakit yang butuh perhatian penuh gitu. Pasti rasanya, aduh berat ya. Dan pertanyaan kenapa harus aku itu menurut saya bukan cuma keluhan manja aja loh, itu bagian dari proses dia nyari diri, mempertanyakan peran dia, mencoba ngerti kenapa kok beban ini dikasih ke dia gitu. Ada pergolakan di dalam dirinya soal adil nggak sih ini, maknanya apa gitu. Iya, bener juga ya. Nah, ibunya ini ya seperti biasa lah ya, coba nenangin pakai cara yang umum. Ngasih tahu soal pahala. Nah, merawat nenek pahalanya banyak. Mungkin niatnya baik ya, biar anaknya semangat. Tapi dari cerita ini kan kelihatan, efeknya itu cuma sebentar. Rasa capeknya, pertanyaan mendasar, kenapa aku? Itu ya balik lagi. Kayaknya memang dorongan dari luar aja, kayak iming-iming pahala, itu belum cukup kuat buat ngalahin apa yang dia rasain di dalam. Nah, di sini nih momen pentingnya. Ibunya lihat anaknya ini kok protes terus, nggak reda-reda. Akhirnya sang ibu sadar, wah perlu cara lain nih. Bukan cuma motivasi dari luar, tapi ngajak anaknya buat ngerti akar masalahnya. Dengan nada yang mungkin lebih serius tapi tetap lembut ya, ibunya nanya, "Nak, kamu sudah besar, kamu benar-benar mau tahu kenapa?" Pertanyaan ini kayak buka pintu rahasia gitu ya. Pintu ke cerita yang bakal mengubah semua pandangan si cucu ini. Terus, ibunya mulai cerita. Mundur jauh ke belakang, pas si cucu ini baru 6 bulan umurnya. Suatu malam, ada musibah. Rumah mereka kebakaran. Kebayang nggak tuh paniknya kayak apa? Semua orang lari nyelamatin diri, bapak sama neneknya fokus ngeluarin kakak-kakaknya. Sementara ibunya, mungkin saking paniknya ya, gendong sesuatu yang dia pikir itu bayinya, dia yakin banget itu bayinya. Tapi momen paling bikin deg-degan itu justru pas mereka semua udah berhasil keluar dari api. Bapaknya nanya, mana bayinya? Di situ ibunya baru sadar. Dia lihat apa yang dia peluk. Ternyata bukan bayinya, tapi guling kecil. Ya ampun. Jadi, bayi perempuan mereka yang kecil itu ternyata masih di dalam rumah, di lantai 2, sementara api udah makin gede. Sebentar, sebentar. Coba kita bayangin dulu deh. Ngerinya kayak apa itu buat keluarga.
Panik yang udah tinggi pasti langsung berlipat-lipat ya. Sadar anak sekecil itu, bayi loh, masih di dalam di lantai atas, rumah lagi kebakar hebat. Itu, aduh, ketakutan terbesar orang tua itu. Detik-detik yang rasanya pasti lama banget, penuh putus asa. Iya, benar banget. Nah, di tengah situasi genting kayak gitu, tiba-tiba ada aksi heroik yang nggak disangka-sangka. Tanpa disuruh, tanpa mikir panjang, tahu-tahu nenek yang sekarang lumpuh itu, nekat lari masuk lagi ke rumah yang lagi kebakar. Pasti semua kaget dan makin panik kan liatnya. Dia lari naik tangga ke lantai 2, yang udah penuh asap sama api. Terus dengan berani banget, nenek berhasil nemuin cucu bayinya. Langsung dipeluk erat. Tapi kan masalahnya gimana turun cepat dari lantai 2 sementara api udah ngepung. Waktunya mepet banget. Demi nyelamatin cucunya ini, nenek ambil keputusan super berisiko. Dia lompat dari lantai 2. Badannya jadi tameng buat si bayi, sambil terus meluk erat biar cucunya aman pas jatuh. Dan tindakan nekat itu berhasil, nyawa si cucu selamat. Berkat neneknya. Tapi ya harga yang dibayar buat aksi heroik itu mahal banget. Seperti kata ibunya ke anaknya di cerita itu. Mulai saat itulah nenekmu lumpuh. Gitu. Nyata, warisan langsung dari aksi neneknya nyelamatin dia pas bayi. Konsekuensi permanen dari pengorbanan yang luar biasa. Oke, nah setelah dengar cerita pengorbanan yang wah sebegitu besarnya itu, gimana reaksi si cucu? Di cerita ini digambarinnya, aduh menyentuh banget. Dia nggak ngomong apa-apa, diam aja. Tapi air matanya mulai netes. Nggak ada isakan, nggak ada suara. Kayak bukan nangis sedih biasa gitu. Tapi tangisan karena paham. Paham banget. Semua protes, rasa nggak adil, jengkel, itu kayaknya langsung hilang gitu aja di momen hening itu. Iya, betul. Yang ada cuma kesadaran baru yang plek, kena banget ke dia. Dan ini bukan cuma emosi sesaat loh ya. Iya. Cerita ini nekenin banget kalau perubahan di si cucu ini tuh radikal, permanen. Dikatakan gini, mulai saat itu, ia tidak pernah lagi protes saat disuruh merawat neneknya. Bahkan hari-harinya dihabiskan untuk merawat neneknya, ia sangat senang dan bangga bisa merawat neneknya. Ia bangga pada neneknya. Tiada kesenangan melebihi kesenangan merawat neneknya. Gila nggak sih? Sesuatu yang tadinya beban paling berat, sekarang jadi sumber kebanggaan, kesenangan paling tinggi buat dia. Keterpaksaan jadi dedikasi penuh cinta. Itu dia. Yang kita lihat di sini itu perubahan cara pandang yang fundamental banget. Sampai ke akarnya. Pengetahuan soal pengorbanan nenek itu bukan sekedar info baru buat dia. Info itu langsung nyambung ke emosi yang kuat banget. Rasa utang budi yang nggak ternilai, kagum sama keberanian neneknya, dan pastinya cinta yang makin dalam. Nah, emosi inilah yang ngerombak total cara dia melihat tugas ngerawat nenek. Tugas fisiknya mungkin ya sama aja beratnya. Tapi rasanya di hati itu wah berubah 180 derajat. Merawat nenek bukan lagi kewajiban yang bikin capek hati, tapi jadi sebuah kehormatan. Kesempatan buat bales cinta pakai cinta. Ungkapan terima kasih paling tulus yang bisa dia kasih setiap hari. Cerita ini juga luges ya, ngasih tahu pesannya. Ada kalimat yang jelas banget nyampein hikmah utamanya. Andaikan kita tahu kenapa kita berbuat sesuatu, maka pastilah kita akan bekerja dengan ikhlas, tekun, dan serius. Nah, ini dia intinya. Betul, pesannya itu memang lugas dan kuat ya. Ini nyentuh banget ke inti, apa sih yang bikin kita bergerak sebagai manusia? Kalau kita cuma fokus ke apa yang harus dikerjain, tugasnya, kerjaannya, rutinitasnya, gampang banget kita jadi capek, bosen, atau ya itu tadi, ngerasa nggak adil. Kayak si cucu di awal kan. Tapi pas kita nyambung sama kenapanya di balik tindakan kita, apalagi kalau kenapanya itu sesuatu yang nyentuh hati kayak pengorbanan, cinta, atau tujuan mulia, itu kayak ada sumber energi baru dari dalam diri. Keikhlasan itu tumbuh karena kita nggak ngerasa dipaksa, tapi tergerak dari hati. Ketekunan muncul karena kita tahu ada makna besar di balik usaha kita, meskipun sulit. Ini nyambung banget sama kalimat selanjutnya di cerita itu. Apapun akan kita lakukan untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Pemahaman soal pengorbanan nenek itu melahirkan cinta yang gede banget, yang jadi bahan bakar utama dia ngerawat sepenuh hati. Mau ajak Anda nih yang lagi dengerin buat refleksi sebentar. Lihat perubahan si cucu yang luar biasa itu setelah tahu kenapa di balik tugasnya. Anda sendiri gimana? Pernah nggak ngalamin perubahan mirip gitu? Mungkin di kerjaan, di keluarga, atau tanggung jawab lain.
Pernah ada momen di mana pemahaman yang lebih dalam soal latar belakangnya, soal pengorbanan orang lain, atau soal tujuan sebenarnya, itu ngubah total cara pandang Anda ke sesuatu yang tadinya biasa aja atau malah berat. Gimana rasanya perubahan itu, dan gimana pengaruhnya ke tindakan Anda? Menarik tuh pertanyaannya. Dan ada satu lapisan lagi ya di akhir cerita ini yang kayaknya perlu kita lihat juga. Sumber ini kan mengaitkan dorongan cinta dan pengorbanan di keluarga ini dengan dimensi spiritual ya. Ada kalimat, karena Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Ini seolah-olah menempatkan semua tindakan merawat dengan ikhlas, balas budi, mencintai sesama itu dalam bingkai keyakinan yang lebih luas lagi. Jadi ada makna terdalam di balik semua itu sebagai hubungan kita sama Sang Pencipta. Ini ngasih perspektif tambahan ya soal sumber motivasi tertinggi yang mungkin dipunya seseorang. Oke, baik. Mari kita coba tarik benang merahnya ya dari pembahasan kita soal hikmah nenek ini. Intinya sih, cerita ini dengan indah banget nunjukin betapa dahsyatnya ya dampak kalau kita paham alasan di balik tindakan kita. Paham kenapanya. Bagaimana sebuah pengetahuan, apalagi soal pengorbanan di masa lalu, itu bisa secara fundamental ngubah cara kita melihat masa kini. Ngubah yang tadinya beban berat, jadi kehormatan yang kita jalani dengan bangga. Dan gimana rasa syukur sama cinta yang dalam, yang lahir dari pemahaman itu, jadi motor penggerak paling kuat buat tindakan kita sehari-hari. Tepat sekali. Jadi buat Anda yang mungkin nyari momen pencerahan atau aha dari cerita ini, hikmah nenek ini jelas ngasih itu. Ini aha soal kekuatan perspektif. Gimana pandangan kita soal tanggung jawab, pengorbanan, bahkan tugas paling capek sekalipun bisa berubah total pas kita akhirnya ngerti cerita utuhnya. Pas kita paham alasan mendasar kenapa sesuatu itu penting, atau kenapa seseorang itu berharga banget sampai layak dapat semua cinta dan perhatian kita. Ini nunjukin banget ya gimana cerita itu bisa membentuk makna dan nyalain api motivasi di dalam diri kita. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Pertanyaan ini dari inti cerita tadi. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat mikir. Ada nggak ya dalam hidup Anda sekarang ini sosok seseorang atau mungkin situasi yang pengorbanannya tuh belum sepenuhnya Anda sadari atau hargai? Semacam nenek dalam versi cerita hidup Anda gitu. Mungkin orang tua, pasangan, sahabat, rekan kerja, atau bahkan kondisi tertentu yang lagi Anda hadapi. Pertanyaannya, kira-kira apa ya yang bakal berubah dalam sikap Anda, perasaan Anda, atau mungkin tindakan nyata Anda kalau Anda benar-benar tahu dan paham seluruh cerita pengorbanan yang ada di baliknya? Dengan pertanyaan reflektif itu, kita sudahi dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan bareng-bareng kami menggali makna dari cerita Hikmah Nenek. Semoga ada inspirasi yang bisa Anda petik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.